Kita hari ini membahas self-assessment skill, kemudian mulai dari definisi ya, pengertiannya seperti apa, kemudian poin kunci dan konsep dari self-assessment itu sendiri, kemudian manfaatnya kita melakukan self-assessment atau penilaian diri, apa saja aktivitasnya, kemudian bagaimana contoh implementasinya khususnya di bidang kesehatan. Kemudian seperti apa kaitan self-assessment dengan total quality management? Karena secara prinsip, nah penilaian diri ini nantinya berkaitan dengan manajemen eh, kualitas ya. Jadi manajemen mutu terkait dengan apalagi dengan di sektor kesehatan ya. Itu eh, yang menjadi salah satu kualitas dari sistem kesehatan itu adalah pelayanan kesehatan. Baik, nah penilaian ya. Jadi dari eh, pengertian, nah itu bisa kita lihat ya bahwa self assessment itu adalah penilaian diri ya istilahnya. Jadi seperti bagaimana kita menentukan nilai atau menentukan keberhasilan ya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian proses tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari suatu proses yang sedang berjalan. Nah, untuk dalam artian luas ya bahwa terkait dengan misalnya penilaian individu ya. Misalnya kita bisa menilai sendiri seperti apa kondisi kesehatan kita, kemudian bagaimana cara kita memelihara kesehatan tersebut, kemudian apa saja faktor-faktor yang terkait dengan kualitas hidup seseorang. Nah, itu untuk individu ya. Sedangkan kalau untuk eh, penilaian terhadap kemampuan diri, kemudian kompetensi yang dimiliki ya, apa saja yang keahlian yang kita punya, kemudian seperti apa kewaspadaan kita, ya, misalnya tentu kita kita sendiri yang tahu. Makanya penilaian diri itu membantu kita untuk mengenali diri sendiri, kemudian sejauh mana proses yang kita alami itu apakah sudah berada di jalur yang tepat, di jalur yang benar. Kemudian nah, kita bisa mengukur ya tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi poin kuncinya adalah bagaimana kita merefleksikan ya. Jadi istilahnya penilaian diri, refleksi, ya, kemudian dari pengalaman dan peristiwa masa lalu. Nah, kita belajar ya dari apa yang sudah kita lakukan, kemudian hal-hal tersebut bisa kita gunakan untuk memfasilitasi seperti apa pembelajaran ke depan dan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitas diri untuk mengembangkan dan memelihara keterampilan ya. Nah, sehingga dan juga nanti bisa digunakan juga untuk melakukan evaluasi ya, seperti apa eh, kompetensi yang kita butuhkan, apalagi keahlian yang kira-kira bisa kita butuhkan ke depannya. Apalagi di profesi di kesehatan ya, sebagai promotor, sebagai tenaga medis misalnya, atau sebagai penyuluh. Nah, nantinya penilaian diri ini sangat penting ya untuk kita pahami dan kita terapkan. Nah, jadi eh, secara pengertian ya, jadi sangat luas sekali pengertian dari penilaian diri ini. Jadi secara umum bagaimana kita menafsirkan data tentang kinerja kita sendiri ya, kemudian kita membandingkan dengan standar yang sudah ada. Nah, jadi ada yang namanya integrasi data eksternal dan integrasi data internal ya yang kita gunakan untuk menilai kinerja saat ini dan mempromosikan bagaimana pembelajaran di masa yang depan. Kemudian kita bisa memantau ya, kita bisa melakukan monitoring. Nah, apalagi dalam hal pelayanan kesehatan ya, tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit misalnya, tapi sebagai seorang tenaga kesehatan, sepertinya bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Nah, seperti apa kinerja kita. Nah, tentu kita yang bisa menilai sendiri. Nah, itu nanti
dari situ bisa kita tingkatkan mana yang kurang, mana yang perlu untuk dipertajam kembali ya, baik dari segi teori maupun dari segi prakteknya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya dalam implementasi self assessment atau penilaian diri ini bagaimana kita menjadikan penilaian tadi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi seperti apa progresnya ya, seperti apa kemajuan dan peningkatan kita ya, peningkatan seperti apa kualitasnya sehingga kita bisa tahu eh, proses penilaian diri itu kita bisa tahu kelemahan ya. Kemudian kita bisa tahu kelebihan kita di mana. Nah, sehingga yang diharapkan itu memang perubahan perilaku, kemudian dalam artian kita bisa meningkatkan ya, meningkatkan kualitas dan meningkatkan mutu dan kalau di sektor pelayanan kesehatan tentu peningkatan pelayanan kesehatan yang itu yang kita harapkan ya. Jadi istilah tadi bahwa penilaian diri itu istilah yang digunakannya juga refleksi ya. Kemudian bagaimana kita melihat kembali ke pengalaman apa saja yang sudah pernah kita lakukan sejak awal. Kemudian bagaimana kita menggambarkannya ya. Kemudian banyak hal ya dalam dalam pengertiannya bahwa media untuk menilai teori ya, yang diterapkan dalam praktek artinya seorang profesional kesehatan misalnya, dia tentu sudah dibekali dengan ilmu, ya, dia sudah dibekali dengan teori-teori. Cuman seperti apa penerapannya di lapangan ya, kemudian seperti apa prakteknya. Nah, sehingga dalam penilaian diri itu kita penting ya, apakah teori yang dimiliki atau ilmu yang kita miliki sebagai modal itu sudah cukup atau tidak. Kemudian bagaimana implementasinya di lapangan? Apakah apa yang teori yang sudah diperoleh, apakah ilmu-ilmu yang sudah kita miliki itu bisa diterapkan sepenuhnya nggak di lapangan? Nah, proses penilaian diri itu juga mencakup hal-hal seperti itu ya. Nah, seperti apa aktivitas penilaian diri? Nah, dalam eh, kegiatannya, self assessment ini merupakan sebuah proses kognitif ya yang kompleks ya. Artinya eh, bagaimana kita menilai, eh, bagaimana kita melihat seperti sejauh mana kita menguasai teori, sejauh mana kita mengenal konsep ya dalam hal misalnya pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu sebagai seorang promotor nantinya, sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat misalnya. Nah, kapasitas kita yaitu berupa teori, ya, ilmu, bisa melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang kita kita miliki. Nah, kita melibatkan kapasitas itu. Kemudian seperti apa kita membuat pengaruh ya, kita memberikan pengaruh dengan apa yang sudah kita miliki, kita terapkan di lapangan. Nah, sejauh mana impact-nya ya? Apa yang sudah dirasakan orang-orang yang menjadi sasaran kegiatan kita misalnya ketika kita melakukan kegiatan di lapangan, penyuluhan misalnya, atau kita melakukan kegiatan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, seperti apa kita membuat pengaruh ya, pengaruhnya apakah berpengaruh baik terhadap orang-orang yang menjadi sasaran kita atau tidak. Kemudian dalam penilaian diri itu ada proses generalisasi ya, artinya kita ini ya menyimpulkan ya, menyimpulkan bahwa dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, misalnya dalam praktek, misalnya tadi kalau konteksnya tenaga kesehatan, apalagi khususnya promotor dan penyuluh misalnya, apa saja yang sudah kita lakukan ya berdasarkan pengalaman misalnya eh, dari apa yang sudah dimiliki melalui teori maupun ilmu-ilmu yang sudah dipunyai, kemudian diterapkan di lapangan. Nah, pengalaman-pengalaman itu akan menuntun kita dalam membuat suatu kesimpulan. Misalnya, ketika kita sudah sering berhadapan dengan orang-orang dengan karakteristik tertentu, misalnya tentu penerimaan orang yang berbeda ya. Ketika kita terjun atau turun ke lapangan dengan kepada masyarakat, ya, mungkin sebagai contoh kepada masyarakat desa atau masyarakat kota misalnya, tentu pendekatannya itu akan berbeda ya. Ketika kita menyampaikan informasi,
ketika kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat, nah tentu ketidakseragaman audiens ya, ketidakseragaman masyarakat yang menerima sebagai sasaran program itu menjadi apa yang kita pahami sebelum kita melakukan kegiatan. Nah, misalnya contoh ya, tingkat pendidikan yang berbeda ya. Ketika kita datang ke desa, mungkin dari segi tingkat pendidikan mungkin berbeda dengan orang yang berada di kota misalnya. Atau dari segi bahasa, bahasa daerah ya, bahasa lokal spesifik yang mungkin eh, perlu kita pelajari juga untuk mendukung kegiatan kita. Nah, dengan pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa melakukan generalisasi, kita bisa membuat kesimpulan karena ke depan mungkin kita butuh butuh ini, butuh kemampuan berbahasa, kita butuh teknik-teknik dalam menyampaikan eh, pesan-pesan promosi misalnya. Nah, itu yang ada di dalam sebuah proses generalisasi. Nah, selain itu juga ada memori ya, ingatan kita. Nah, itu ketika kita datang di suatu wilayah, kemudian kita bisa membandingkan antara eh, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain misalnya. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi emosional karena karakteristik ya, apalagi kalau kita sebagai tenaga kesehatan misalnya, secara emosional itu harus memang harus benar-benar dikendalikan misalnya. Ketika misalnya kita sudah melakukan KIE ya, komunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, namun ada masyarakat yang mungkin sambutannya kurang baik ya, sehingga kita emosi. Nah, atau misalnya ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya melakukan pemberantasan sarang nyamuk, misalnya contoh ya, dan sangat misalnya partisipasi masyarakat yang sangat sedikit, nah sehingga kita merasa, waduh, ngapain kita capek-capek misalnya untuk melakukan program ini misalnya, sedangkan itu adalah tugas kita misalnya. Nah, sehingga dari penilaian diri itu aspek emosional juga harus kita eh, lakukan evaluasi ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa mencari solusi ya. Kita bisa mencari seperti apa pemecahan masalah dari apa saja yang sudah kita alami ya dari proses penilaian diri atau self assessment tersebut. Nah, jadi kalau digambarkan ya secara sederhana itu siklusnya itu seperti ini ya. Dalam proses penilaian diri tentu kita melakukan semacam analisis kinerja. Ketika kita ketika kita sebagai seorang tenaga kesehatan, apa saja kinerja yang sudah kita lakukan ya. Bagaimana alat ukurnya misalnya. Nah, itu akan berkembang ya menjadi professional development tools. Artinya dengan kita melakukan analisis kinerja, tentu ada misalnya instrumen atau kuesioner yang kita jadikan alat ukur misalnya. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengetahui, kita bisa memilah dan memilih bagaimana kesenjangan yang ada antara pengetahuan, teori, dan ilmu kita miliki dengan keahlian kita di lapangan misalnya. Nah, kalau misalnya ada kesenjangan seperti itu, nah tentu akan ini ya akan ada dampaknya ya. Misalnya ya memang bisa saja ya orang yang punya pengetahuan yang tinggi, kemudian secara teori dia menguasai misalnya. Cuman kalau sudah di lapangan, nah tidak semuanya terpakai, mungkin secara komunikasi dia kurang baik misalnya, atau secara pendekatan dia tidak bisa membaur misalnya. Nah, itu tuh ada kesenjangan di situ. Jadi, eh, bagaimana kita mengidentifikasi dan kita bisa mengetahui, kita bisa menilai ya, kapasitas atau kompetensi yang kita miliki itu sudah sesuai atau tidak dengan yang kita butuhkan. Nah, sehingga yang mana yang tadi kita mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, nah sehingga kita bisa membentuk fokusnya itu di mana. Kemudian kita bisa membuat prioritas ya, prioritas prioritas yang
yang harus segera diperbaiki misalnya. Nah, itu yang harus ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjutnya macam-macam ya. Nah, jadi dalam pengembangan profesional secara berkelanjutan, misalnya kita bisa melakukan eh, peningkatan kapasitas ya atau capacity building, misalnya melakukan eh, pelatihan ya atau workshop. Nah, untuk meningkatkan tadi skill ya, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga seperti itu siklusnya terus ya dalam melakukan self assessment ini. Nah, kira-kira seperti itu ya siklusnya. Nah, manfaatnya menurut Davin tahun 2004 itu kita bisa tadi mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan profesional. Artinya tadi kita punya ilmu, kita punya teori, namun bagaimana prakteknya di lapangan? Apakah semua itu bisa diterapkan atau tidak? Tentu banyak faktor ya yang bisa menyebabkan suatu program itu berhasil ya. Nah, ada internal dan eksternal misalnya. Nah, namun dengan penilaian diri kita bisa mengidentifikasi kesenjangan itu ya. Nah, meng-highlight ya, kita bisa menggarisbawahi kebutuhan yang kita butuhkan itu apa. Misalnya tadi kita kurang dalam hal komunikasi, kita kurangnya dalam berbahasa lokal misalnya, atau kita kurangnya dalam teori misalnya, teori-teori tertentu. Nah, sehingga upaya itu harus ada ya, peningkatan kapasitas. Nah, karena ketika ketika kita harus mencapai sebuah standar dan itu tidak dapat dicapai, itu eh, secara program itu tidak ini ya kurang kurang efektif nanti atau kurang berjalan dengan baik karena tadi kita tidak mampu mencapai standar yang sudah ditetapkan. Nah, penilaian diri hasilnya itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi yang lebih akurat dari program pelatihan ya, yang digunakan untuk pembelajaran atau pendidikan. Nah, itu salah satunya dari proses penilaian diri ya. Nah, contohnya di lapangan misalnya dalam ini ya, dalam pelayanan kesehatan oleh perawat ya, tapi ini tidak hanya berlaku bagi perawat, ini bisa saja eh, sangat bisa diterapkan di mana saja ya, apalagi khususnya di tenaga kesehatan. Tapi contohnya dalam implementasi self assessment atau penilaian diri itu, yang pertama, nah kita menggunakan sistem penilaian diri atau self assessment itu sebagai sarana untuk mengidentifikasi kekurangan. Nah, karena kalau kalau tenaga medis ya, apakah itu dokter, perawat, bidan, mereka kan punya dibekali teori, kemudian mereka punya skill, keterampilannya. Nah, yang akan terasa dan jam terbangnya akan tinggi ketika mereka eh, apa? Ketika mereka misalnya sudah bekerja dalam waktu yang lama, sudah punya pengalaman di mana misalnya. Dalam implementasi self assessment, nah misalnya ada dukungan dari organisasi profesi misalnya, ya. Nah, dalam hal ini adalah konsil perawat dan bidan misalnya. Kemudian, nah digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan tadi, apa teori yang mereka punya, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan. Nah, nah sehingga dari kesenjangan tadi kita bisa mengetahui cara bagaimana eh, apa ya prosesnya di lapangan itu kan kalau dalam tenaga medis kan ada pengobatan ya, kemudian ada komunikasi interpersonal dengan pasien ya, kemudian eh, ada proses perawatan ya, kemudian dalam hal profesional ada proses akuntabilitas di situ misalnya. Nah, sehingga dengan adanya ya, self assessment atau penilaian diri kita bisa meningkatkan kinerja dan membantu juga sebenarnya ketika kita punya standar, kita harus mengikuti standar itu misalnya. Ketika dalam penilaian diri itu tidak bisa dicapai standar tersebut, nah tentu pekerjaan itu menjadi berisiko untuk menjadi tidak ini ya, tidak baik atau misalnya tidak bagus. Kemudian
Nah, bisa melindungi staf ya, bisa melindungi kita sebagai tenaga kesehatan itu dari tuduhan pelanggaran ketika misalnya kita tidak memenuhi kode etik misalnya. Nah, kalau kalau dalam kode etik atau misalnya sumpah perawat, sumpah dokter ya. Nah, misalnya sumpah profesi lah misalnya. Nah, tentu eh, dalam self assessment kita bisa mengukur sejauh mana kita sudah melaksanakan tugas dengan benar ya, sesuai sumpah yang sudah kita ucapkan. Nah, itu misalnya ya. Kemudian kita bisa mengevaluasi efektivitas ya dari penilaian diri ini. Nah, sehingga dalam hal tersebut, dalam eh, ketika kita melakukan evaluasi, kita tahu kekurangannya itu di mana. Nah, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, misalnya bisa dilakukan pelatihan, bisa dilakukan workshop, misalnya. Nah, bisa memanfaatkan mentor, ya. Ya, artinya ada orang yang berpengalaman yang ditunjuk di situ untuk membantu atau memfasilitasi ya. Nah, dalam proses pendidikan misalnya ketika kita eh, misalnya contohnya magang ya. Nah, tentu ada mentor di situ atau pembimbing lah misalnya ya. Nah, itu eh, bisa digunakan untuk memfasilitasi ya. Kemudian bagaimana kita merefleksikan tindakan sendiri ya, baik itu secara individu maupun berkelompok misalnya dalam sebuah eh, dalam proses pendidikan. Kemudian eh, penilaian diri itu juga menjadi alat untuk belajar ya yang secara aktif didorong oleh pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, tadi eh, dari hasil self assessment, nah kita bisa sarana untuk belajar juga seperti apa yang benarnya misalnya kalau misalnya selama ini pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan itu masih belum sesuai dengan standar ya. Nah, tadi mementingkan identifikasi kekurangan ya, baik itu dalam teori maupun keterampilan. Nah, sehingga dalam proses pelayanan kesehatan ya, sebagai contoh implementasi self assessment, outputnya adalah kita memastikan seorang pasien itu menerima perawatan terbaik dari profesional perawatan yang terampil dan terlatih. Nah, karena sebenarnya ya, yang menjadi inti atau core ya dari pelayanan kesehatan itu misalnya baik itu di puskesmas atau di rumah sakit misalnya. Yang menjadi inti pelayanan itu kan adalah ketika seorang pasien itu datang, dia dia cepat ditangani, ya. Dia tidak lama menunggu untuk bertemu dokter atau bertemu perawat misalnya. Kemudian dia diperiksa, ya, diberikan edukasi yang baik, diberikan pemahaman yang baik, kemudian dijelaskan semuanya, kemudian setelah itu ambil obat terus pulang, ya, tidak butuh waktu lama. Nah, itu sebenarnya itu menjadi salah satu core atau inti dari pelayanan kesehatan. Ketika kita datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita kita nggak antri lama misalnya. Nah, karena pelayanan kesehatan ya, kualitas pelayanan kesehatan itu kan juga terkait dengan proses, misalnya waktu ya, waktu tunggu, kemudian eh, kenyamanan, misalnya ruang tunggu, kemudian terkait dengan sikap atau komunikasi tenaga medis itu sendiri. Nah, itu menjadi isu dalam mutu pelayanan kesehatan. Nah, sehingga dalam self assessment ya baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan yang lain ya sebagai promotor atau edukator ya. Nah, dalam hal itu penilaian diri ini penting ya. Kita bisa memahami sejauh mana kompetensi kita, kekurangan kita itu di mana. Nah, itu menjadi bahan evaluasi dan harus diperbaiki untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Nah, dari penjelasan sebelumnya, nah karena kaitannya dengan pelayanan prima ya, misalnya tadi penilaian diri ini menjadi salah satu bahan evaluasi, sehingga pada dasarnya itu cocok dengan konteks manajemen kualitas total ya, atau TQM ini, Total Quality Management. Jadi TQM ini sebenarnya kan dalam arti luas itu di segi manajemen manapun ya, tidak hanya di sektor kesehatan, tapi kalau di sektor kesehatan tentu
bagaimana proses pelayanan kesehatan ya, apa saja produk yang ditawarkan, pelayanannya seperti apa dan budaya kerjanya bagaimana. Nah, sehingga bagaimana yang dalam total quality management untuk mendapatkan kesuksesan itu kan adalah kepuasan pelanggan ya. Ketika seorang pasien atau kita lah misalnya, ketika kita datang ke puskesmas, kita dilayani dengan baik, nah tentu kita nggak ini ya, nggak akan berpindah puskesmas karena alasan pelayanan yang buruk misalnya. Atau ketika kita misalnya datang ke sebuah pelayanan kesehatan, ke sebuah klinik atau ke sebuah praktek mandiri misalnya. Nah, dari segi pelayanan kita merasa kurang puas, pasti kita akan mencari pelayanan yang lain kan, nah yang Ya, sesuai dengan kita. Nah, sehingga self assessment itu mendukung sebenarnya proses terciptanya total quality management itu. Dan tadi hasil dari self assessment atau penilaian diri itu bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini sebenarnya dalam TQM ya, Total Quality Management. Nah, dari segi self assessment itu, nah itu kita bisa nilai sendiri ya, apa etika profesi yang kita junjung misalnya. Kemudian bagaimana integritas ya, kejujuran, kemudian bagaimana kita memperoleh kepercayaan dari orang banyak. Nah, itu menjadi pondasi dalam total quality management. Jadi kalau digambarkan seperti bangunan ini, nah, ada integrity, ada ethics di situ, ya. Kemudian yang menjadi dindingnya itu adalah training, ya, pelatihan, kemudian kerjasama tim dan kepemimpinan. Nah, kerangkanya itu adalah komunikasi sebenarnya. Nah, dengan komunikasi yang baik itu, sebagian besar masalah itu sudah terselesaikan, ya. Kemudian ada atap, ya. Atapnya itu adalah pengakuan di situ. Ketika ada eh, hasil dari sistem penilaian diri, kemudian ada survei ya, survei kepuasan pelanggan misalnya, dan diakui ya, misalnya ada akreditasi, misalnya contoh ya. Nah, itu kan salah satu bentuk pengakuan, atau misalnya informasi yang beredar dari mulut ke mulut pun sebenarnya. Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh dari dan atau pengakuan. Nah, jadi sebagai apa penutup untuk materi self assessment, jadi penilaian diri itu penting ya dan eh, perlu di ini ya, perlu diajarkan dan dilatih sebenarnya. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian diri tadi? Kita bisa mengukur kelemahan, kekurangan ya, apa saja teori yang kita miliki, kemudian kita praktekkan di lapangan mana yang tidak sesuai, atau yang mana yang kita tidak bisa menguasai dalam waktu singkat, misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dari model ya, model refleksi. Nah, kita dokumentasikan ya, kita gambarkan atau kita catat ya secara tertulis melalui buku harian misalnya. Nah, itu sebagai sebagai apa? Sebagai bahan ya dan dapat digunakan sebagai dasar diskusi. Nah, tadi kalau misalnya kita punya di kampus dalam dalam kalau misalnya mau praktek ke lapangan pasti ada pembimbing lapangan atau misalnya ada kakak kelasnya yang sebagai mentor. Nah, itu dalam sesi pembinaan itu bisa menjadi dasar diskusi ya. Nah, kemudian sangat relevan sebenarnya apalagi di tenaga kesehatan yang yang berkaitan dengan orang lain ya, kebutuhan individu, kebutuhan pasien ya. Nah, sebagian mungkin rutinitasnya kaku ya, seperti tenaga medis mungkin. Nah, kemudian bagaimana tindakan perawatannya itu ya autopilot aja, artinya eh, ya sudah, sudah dikerjakan, sudah. Tapi ketika ditanya seperti ketika diukur ya seberapa berkualitas, kemudian bagaimana komitmen, kemudian kerja keras di situ, nah itu masih menjadi tanda tanya sehingga perlu dilakukan refleksi atau penilaian diri ya. Nah, sehingga nah tadi dengan kita melakukan penilaian diri self assessment kita bisa melakukan evaluasi. Nah, itu bisa mencegah kita dari rasa puas diri ya. Karena
Kalau kita sudah puas dengan suatu hal, nah tentu nggak ada improvement, tidak ada pengembangan lagi, tidak ada peningkatan lagi ya. Sehingga apalagi berpengaruh juga mungkin terhadap motivasi untuk memperbaiki diri. Nah, sehingga dalam dalam konteks tenaga kesehatan seperti kita misalnya, nah tentu bagaimana kegiatan yang kita lakukan ya, kegiatan berikutnya itu tentu harus lebih baik lagi misalnya. Atau ketika bertemu orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, kita punya metode-metode yang berbeda yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin saja kontennya sama ya, tapi pendekatannya itu akan berbeda ketika kita bertemu orang-orang yang punya karakteristik yang berbeda pula di lapangan. Nah, itu perlunya self assessment ya, khususnya bagi tenaga kesehatan. Baik, sampai sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau ada yang kurang jelas atau perlu diklarifikasi? Saya persilahkan.